Halo semuanya, perkenalkan nama saya Airin Sumalinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung bawaan, yang dimana penyakit jantung bawaan tersebut ada berbagai macam. Nah, sebelum itu, di sini saya menjelaskan apa sih itu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan adalah kelainan pada struktur jantung atau fungsi sirkulasi jantung yang dibawa dari lahir akibat gangguan atau kegagalan perkembangan dari struktur jantung pada fase awal perkembangan janin. Penyakit jantung bawaan atau congenital heart disease atau juga CHD merupakan kelainan baik pada struktur maupun fungsi jantung yang didapat sejak masih berada di dalam kandungan. Kelainan ini dapat terjadi pada dinding jantung, katup jantung, maupun pembuluh darah yang ada di dekat jantung. Akibatnya, dapat terjadi gangguan aliran pembuluh darah yang ada di dekat jantung. Dan dapat terjadi gangguan aliran darah dalam tubuh pasien. Misalnya, terjadi sumbatan aliran darah atau darah mengalir ke jalur yang tidak semestinya. CHD ataupun penyakit jantung bawaan merupakan kelainan bawaan yang paling sering ditemukan. Angka kejadian penyakit jantung bawaan di seluruh dunia diperkirakan mencapai 1,2 juta kasus dari 135 juta kelahiran hidup setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 300.000 kasus dikategorikan penyakit jantung bawaan yang berat, yang membutuhkan operasi kompleks agar dapat bertahan hidup. Sementara di Indonesia, angka kejadian penyakit jantung bawaan diperkirakan mencapai 43.200 kasus dari 4,8 juta kelahiran hidup. Penyebab penyakit jantung bawaan hingga saat ini penyebab penyakit jantung bawaan belum diketahui secara pasti. Beberapa kondisi pada ibu yang diperkirakan meningkatkan resiko terjadinya CHD pada anaknya, antara lain diabetes, penyakit infeksi misalnya rubella, demam, dan influenza, terutama pada kehamilan trimester pertama, paparan asam retinoat, paparan litium, obesitas, dan merokok. Gejala penyakit jantung bawaan biasanya yang muncul pada pasien dengan CHD, dan kapan gejala tersebut muncul sangatlah bervariasi, tergantung dari jenis CHD yang diderita. Gejala-gejala dapat muncul sesaat setelah lahir, pada masa bayi, atau bahkan pada saat dewasa. Beberapa gejala yang dapat terlihat pada pasien dengan CHD antara lain gangguan dalam menyusu, berkeringat saat menyusu, kebiruan terutama di lidah dan selaput lendir mulut, gangguan pertumbuhan, gangguan aktivitas, misal pasien tampak tidak seaktif teman-teman sebayanya, dan sesak napas. Pasien yang sudah lebih besar dapat mengeluh adanya nyeri dada saat beraktivitas. Pada bayi dengan penyakit jantung bawaan, umumnya mengalami gangguan saat menyusu. Bayi tidak dapat meminum ASI dalam jumlah banyak dan waktu yang lama, atau tersendat-sendat atau berhenti sejenak. Bayi yang berkeringat, terutama di bagian dahi saat meminum ASI, kadang dapat disertai nafas yang terengah-engah atau bahkan muncul warna kebiruan di mulut dan ujung-ujung kaki serta tangan. Bayi sering mengalami infeksi saluran napas berulang dan berat badan bayi kurang dari rata-rata, tidak bertambah atau hanya bertambah sedikit setiap bulannya. Pada anak balita, gangguan pertumbuhan dan perkembangan terlihat lebih nyata. Anak dengan PJB umumnya mudah merasa kelelahan saat beraktivitas. Pada anak-anak yang lebih tua, dapat mengalami sesak napas saat tidur berbaring, disertai bengkak pada wajah, perut, atau anggota gerak. Seringkali anak juga merasa berdebar-debar, disertai nyeri dada, atau bahkan pingsan.
Hati-hati pada anak dengan PJB sianotik dapat mengalami spell apabila anak sedang menyusu atau menangis dalam jangka waktu yang lama, yaitu suatu episode yang ditandai oleh nafas yang terlihat lebih cepat dan dalam, merintih, muncul warna kebiruan atau terlihat semakin biru. Dapat disertai penurunan kesadaran ataupun kejang, bahkan dapat berakhir pada kematian. Anak yang lebih besar umumnya akan berjongkok agar merasa lebih baik saat episode spell terjadi. Diagnosis CHD ditegakkan melalui penilaian riwayat perjalanan penyakit, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan fisik, dokter dapat mendeteksi bermacam-macam kelainan bergantung dari jenis CHD. Misalnya berat badan dan tinggi badan yang tidak sesuai usia, perbedaan tekanan darah antara kedua tangan dan kaki, denyut jantung yang cepat, sesak nafas, suara jantung yang tidak normal, atau pembesaran liver. Untuk membantu menegakkan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti elektrokardiografi, foto ronsen dada, dan ekokardiografi. Secara umum, PJB dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu PJB sianotik dan PJB asianotik. PJB sianotik menyebabkan warna biru atau sianosis pada kulit bayi dan selaput lendir, terutama di daerah lidah atau bibir dan ujung-ujung anggota gerak akibat kurangnya kadar oksigen di dalam darah. Sementara PJB asianotik tidak menimbulkan warna kebiruan pada anak. Kelainan struktur jantung pada PJB dapat berupa lubang pada sekat antar ruang jantung, gangguan katup jantung, penyempitan, atau sumbatan pada pembuluh darah yang berasal atau bermuara ke jantung, maupun abnormalitas konfigurasi jantung serta pembuluh darah. Kelainan struktur tersebut dapat bersifat tunggal ataupun kombinasi yang disebut PJB kompleks. Sampai saat ini, penyebab penyakit jantung bawaan masih belum diketahui secara pasti. Namun, terdapat berbagai faktor yang dapat menimbulkan resiko terjadinya. Penyakit jantung bawaan bisa disebabkan antara lain kelainan genetik, obat-obatan yang dikonsumsi saat kehamilan, infeksi saat trimester pertama kehamilan, paparan zat kimia atau radiasi selama kehamilan, dan lain-lain. Penanganan pada PJB seiring dengan kemajuan teknologi di bidang kedokteran, khususnya dalam bidang intervensi kardiologi anak atau intervensional pediatrik kardiologi, sebagian anak penderita PJB tidak perlu lagi mengalami operasi atau pembedahan terbuka. Sejak dekade terakhir, metode pilihan utama untuk menangani kasus PJB tertentu adalah prosedur intervensi menggunakan kateter atau transkateter closure. Intervensi menggunakan kateter memiliki beberapa keuntungan, di antaranya risiko atau komplikasi operasi yang lebih merendah, masa rawat di rumah sakit, dan waktu pemulihan yang lebih singkat, serta biaya yang lebih murah. Selain itu, waktu pengerjaan tindakan juga lebih singkat. Data prosedur intervensi dari 13 rumah sakit di Indonesia menunjukkan terdapat 4.912 prosedur intervensi yang dilakukan di Indonesia antara tahun 2013 sampai 2016. Dari total tersebut, sekitar 29% dilakukan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Beberapa penyakit jantung bawaan sering ditemukan seperti PDA atau patent ductus arteriosus, ASD, atrial septal defects, dan VSD, ventricular septal defects. Dapat dikoreksi dengan menggunakan perangkat berupa Coles atau Amplatzer de Oculter. Namun tidak semua jenis CHD dapat diatasi dengan intervensi non-bedah. Pada CHD yang kompleks, intervensi bedah akan diperlukan. Pencegahannya, PJB dapat deteksi sejak dini
bahkan sejak masih berada dalam kandungan. Kunci pencegahan PJB adalah pemeriksaan sebelum kehamilan atau prenatal dan selama kehamilan atau antenatal yang baik. Kehamilan risiko tinggi seperti pada wanita di atas usia 35 tahun, pernikahan sedara atau konsanguinitas, atau dengan kondisi medis tertentu seperti tekanan darah tinggi atau diabetes. Sebaiknya melakukan pemeriksaan antenatal di dokter spesialis kandungan secara teratur. Kontrol gula darah yang baik sebelum kehamilan dapat menurunkan risiko terjadinya CHD akibat diabetes pada ibu. Beberapa suplementasi juga diperkirakan dapat menurunkan risiko CHD pada wanita yang diabetes. Misalnya suplementasi asam folat. Imunisasi rubella dapat dengan efektif mencegah terjadinya rubella sehingga CAD yang berkaitan dengan rubella dapat dihindari. Ibu juga sebaiknya berhati-hati dalam pengobatan, baik itu obat luar seperti obat jerawat karena dapat mengandung asam retinoat maupun obat minum seperti obat anti kejang dan obat anti hipertensi. Penyakit jantung bawaan terjadi akibat gangguan pada proses pembentukan dan perkembangan jantung janin pada bayi. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle, masing-masing di sisi kanan dan kiri. Atrium kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Darah yang masuk ke atrium kanan akan dipompa ke ventricle kanan, lalu dipompa menuju paru-paru untuk diisi oksigen. Darah yang kaya oksigen ini lalu kemudian kembali ke jantung melalui atrium kiri. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke ventricle kiri untuk kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Pada penderita penyakit jantung bawaan, siklus dan aliran darah tersebut bisa terganggu. Kondisi ini dapat terjadi akibat gangguan di katup, ruang jantung, dinding penyekat di antara ruang jantung ataupun septum, atau pembuluh darah dari dan menuju jantung. Adapun faktor-faktor resiko yang bisa terjadi penyakit jantung bawaan pada bayi, yaitu memiliki keluarga dengan riwayat penyakit jantung bawaan atau kelainan genetik seperti Down syndrome ataupun sindrom Edward, menderita diabetes tipe 1 atau 2 yang tidak terkontrol, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan atau merokok saat hamil, menderita infeksi virus seperti rubella pada trimester pertama kehamilan, mengonsumsi obat-obatan tertentu selama hamil seperti obat anti kejang, obat anti jerawat golongan retinoid, dan obat golongan statin tanpa resep dokter. Terpapar pelarut organik yang umumnya ditemukan dalam produk cat tembok, cat kuku, atau lem. Menderita penyakit tertentu yang didapat diturunkan dari orang tua ke anaknya, misalnya fenilketonuria. Penyakit jantung bawaan dapat dibagi berdasarkan bagian organ jantung yang mengalami gangguan. Yang pertama, penyakit jantung bawaan dengan kelainan di katup. Penyakit jantung bawaan jenis ini terjadi akibat katup jantung yang melemah atau tertutup sejak bayi dilahirkan. Beberapa jenis penyakit jantung bawaan dengan kelainan di katup jantung adalah tricuspid atresia terjadi ketika katup di antara serambi kanan dan bilik kanan tidak terbentuk dengan sempurna. Baru ada juga pulmonary atresia terjadi ketika Anda atau gangguan di katup antara bilik kanan dan paru-paru sehingga darah tidak dapat mengalir ke paru-paru. Yang ketiga, stenosis katup aorta terjadi ketika katup antara bilik kiri dan aorta tidak terbentuk sempurna dan menyempit sehingga jantung sulit memompa darah. Yang kedua, penyakit jantung bawaan dengan kelainan di dinding jantung. Kelainan di dinding pembatas atrium dan ventricle akan mengganggu fungsi jantung dalam memompa darah dan darah terkumpul di bagian tidak seharusnya. Penyakit jantung bawaan jenis ini diantaranya defek septum ventricle,
dan defek septum atrium yang terjadi ketika ada celah atau lubang di antara kedua bilik atau atrium jantung. Selanjutnya ada tetralogy of Fallot yang terjadi ketika ada kombinasi 4 penyakit jantung bawaan saat lahir, seperti defek septum dan penyempitan atau stenosis katup pembuluh darah dari jantung ke paru-paru atau arteri pulmonaris. Yang ketiga, penyakit jantung bawaan dengan kelainan di pembuluh darah. Penyakit jantung bawaan ini terjadi di arteri dan vena dari dan ke jantung. Kondisi ini menyebabkan aliran darah dari dan menuju jantung terhambat. Beberapa penyakit jantung bawaan jenis ini adalah patent ductus arteriosus atau PDA yang terjadi ketika ada celah atau lubang di pembuluh darah aorta yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Baru ada juga transposisi arteri besar atau TAB yang terjadi ketika posisi arteri pulmonalis dan aorta terbalik. Yang ketiga ada truncus arteriosus yang terjadi ketika proses pemisahan aorta dan arteri paru-paru tidak terjadi secara sempurna. Yang terakhir, ada coartatio aorta yang terjadi ketika aorta menyempit. Pada kasus cyanosis, penyebab bibir bayi hitam pada bayi berkulit putih, cyanosis lebih jelas terlihat dengan warna kebiruan atau keunguan pada kulit. Sedangkan pada bayi berkulit agak gelap, bibir akan terlihat lebih gelap atau kehitaman. Kondisi bibir bayi yang menjadi hitam akibat cyanosis terjadi ketika pasokan oksigen di dalam tubuhnya berkurang. Kondisi ini bisa terjadi akibat berkurangnya hemoglobin di dalam tubuh bayi. Hemoglobin adalah molekul yang memungkinkan sel darah merah untuk membawa oksigen ketika jumlah oksigen atau hemoglobin tercukupi. Kulit akan berwarna cerah dan kemerahan. Akan tetapi, ketika jumlah oksigen atau hemoglobin dalam tubuh berkurang, kulit akan tampak berwarna kebiruan dan lebih gelap. Pada bayi, kondisi tersebut bisa menyebabkan warna bibirnya berubah menjadi kehitaman, kebiruan, atau keunguan. Bibir bayi hitam atau membiru dan terlihat lebih gelap merupakan kondisi klinis yang umum ditemukan pada bayi baru lahir. Kondisi ini bisa dialami bayi setidaknya 5-10 menit setelah dilahirkan dan biasanya berlangsung selama 1-2 hari. Namun, jika cyanosis terjadi secara terus-menerus, kondisi ini perlu segera diperiksa oleh dokter. Pasalnya, kondisi tersebut bisa dikaitkan dengan beragam penyakit yang berpotensi mengancam jiwa, mulai dari penyakit jantung bawaan hingga infeksi paru. Misalnya, pneumonia, bronkiolitis akibat infeksi, respiratory syncytial virus atau RSV, dan virus corona. Gangguan pernapasan pada bayi yang menjadi penyebab bibir bayi hitam juga biasanya dapat membuat bayi tampak sesak dan napasnya berbunyi, misalnya bunyi mengi dan mengorok. Jenis-jenis cyanosis ada dua. Jenis kondisi cyanosis yang menyebabkan warna kulit bibir dan kuku menjadi kebiruan atau kehitaman terdiri dari kedua kategori, yaitu cyanosis sentral. Cyanosis sentral diakibatkan oleh rendahnya kadar oksigen di dalam darah. Kondisi ini bisa terjadi akibat kurangnya asupan oksigen atau adanya kondisi medis tertentu yang membuat tubuh tidak bisa berdistribusi oksigen dengan baik. Ada beberapa kondisi atau penyakit yang bisa menyebabkan bayi mengalami cyanosis sentral, antara lain penyakit jantung bawaan,
penyakit jantung bawaan, misalnya tetralogi Fallot dan sindrom Eisenmenger. Gangguan pada paru-paru, misalnya atresia paru, pneumonia, emboli paru, dan pembekakan atau edema paru. Asfiksia, gangguan hemoglobin, misalnya methemoglobinemia. Ada juga sianosis perifer. Jika pada sianosis perifer, kekurangan oksigen disebabkan oleh rendahnya kadar oksigen yang terbawa dalam darah. Pada sianosis perifer, kekurangan oksigen disebabkan oleh buruknya sirkulasi darah. Pada kondisi ini, ujung tangan dan kaki akan tampak membiru. Sianosis jenis ini biasanya bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Dehidrasi berat, 2. Udara yang dingin, 3. Deep vein thrombosis atau DVT, 4. Shock, misalnya akibat hipovolemia, perdarahan, atau sepsis. Apapun penyebab dan jenisnya, kondisi bibir bayi hitam merupakan masalah kesehatan yang perlu diperiksa dan ditangani. Jika tidak segera dideteksi dan ditangani, kondisi bibir hitam akan akibatnya sianosis berpotensi menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Diagnosis sianosis pada bayi. Jika mencurigai bayi menderita sianosis, bayi akan dites fisiknya secara menyeluruh. Sejumlah tes yang dilakukan adalah 1. Tes darah, 2. Sinar X dada atau memeriksa jantung dan paru-paru, 3. Elektrokardiogram atau EKG untuk memantau fungsi dan aktivitas jantung pada anak, 4. Ekokardiogram untuk melihat anatomi jantung yang bermasalah, 5. Kateterisasi jantung untuk memeriksa arteri jantung, dan terakhir tes saturasi oksigen untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah. Ada beberapa penyebab dan faktor lingkungan dapat dihindari untuk terjadinya sianosis pada bayi. Yang pertama, jangan gunakan air keran atau air sumur untuk menyiapkan makanan dan susu formula bayi. Meski telah direbus, nitrat dalam air keran atau air sumur tidak akan hilang. Kedua, jangan berlebihan dalam memberi makanan yang kaya nitrat, termasuk brokoli, beet, wortel, dan bayam. Batasi pemberian sayuran yang berlebihan, terutama jika bayi belum menginjak usia 7 bulan. Yang terakhir, praktikkan gaya hidup sehat selama kehamilan, menghindari alkohol, rokok, dan narkoba. Akan membantu mencegah masalah jantung dan paru-paru bawaan pada bayi. Jika ibu mengalami diabetes, pastikan dapat mengendalikannya. Dengan intervensi dini, sianosis pada bayi dapat diatasi dengan tetap. Apabila sianosis tidak bisa bernapas ataupun susah untuk bernapas, ataupun penderita yang mengalami sianosis koma, kemungkinan akan diberikan bantuan pernapasan seperti intubasi dan pemasangan ventilator. Untuk pencegahan sianosis bisa juga diberikan obat-obatan untuk mengatasi penyakit atau kondisi yang menyebabkan sianosis. Misalnya, jika sianosis disebabkan oleh asma, maka akan diberikan obat asma berupa bronchodilator. Jika sianosis disebabkan oleh pneumonia atau infeksi, dapat memberikan antibiotik. Sementara itu, untuk menangani sianosis yang disebabkan oleh pembekakan paru, dapat diberikan obat diuretik untuk mengeluarkan cairan berlebihan di paru-paru. Ada juga penanganan dengan operasi. Penanganan dengan operasi biasanya dilakukan pada kasus sianosis yang disebabkan oleh penyakit jantung bawaan. Selain itu, juga kemungkinan akan melakukan operasi untuk mengeluarkan benda asing yang menghambat jalan nafas, apabila benda asing tersebut memang sulit dikeluarkan.
Sianosis dapat menjadi tanda adanya kondisi medis tertentu. Oleh karena itu, segera diperiksakan ke dokter jika anak mengalami gejala sianosis, terutama bila sianosis muncul secara mendadak atau disertai keluhan lain seperti sesak nafas, nyeri dada, pingsan, demam, ataupun bahkan kejang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditentukan diagnosis penyakit yang menjadi penyebab sianosis, dokter ataupun tim medis dapat memberikan penanganan yang sesuai. Gagal jantung atau paten ductus arteriosus ataupun PDA. Penyebab bayi mengidap PDA adalah kelainan jantung kongenital, biasanya mulai muncul sejak tahap perkembangan awal jantung bayi di kandungan. Namun, pada banyak kasus, penyebab pasti sulit diketahui. Tetapi ada beberapa faktor meningkatkan resiko bayi mengidap PDA saat lahir. Yang pertama, kelahiran prematur. Ductus arteriosus pada bayi yang lahir di usia normal akan menutup secara otomatis 2 atau 3 hari setelah lahir. Sementara itu, bayi yang lahir prematur lebih beresiko mengidap PDA. Kasus PDA pada bayi prematur 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang lahir di usia normal. Yang kedua, ada kondisi genetik dan riwayat keluarga. Keluarga yang memiliki riwayat kelainan jantung kongenital dan kondisi genetik lain seperti Down syndrome lebih beresiko mengidap paten ductus arteriosus saat lahir. Yang ketiga, infeksi virus rubella saat hamil. Jika ibu terpapar virus rubella saat hamil, bayi yang ibu kandung beresiko lebih tinggi mengidap paten ductus arteriosus. Virus rubella bisa menyebar ke aliran darah janin melalui plasenta dan mengakibatkan rusaknya pembuluh darah dan berbagai organ tubuh termasuk jantung. Selanjutnya, lahir di daerah pegunungan. Bayi yang lahir di dataran yang tingginya melebihi 3.000 meter memiliki resiko mengidap paten ductus arteriosus lebih tinggi dari bayi yang lahir di dataran rendah. Dataran tinggi memiliki tekanan udara yang lebih rendah dan level oksigen yang tipis. Kondisi inilah yang memicu paten ductus arteriosus pada bayi. Dan yang terakhir, bayi berjenis kelamin perempuan. Paten ductus arteriosus 2 kali lebih banyak ditemukan pada bayi perempuan dibandingkan laki-laki. Adapun cara mengobati gagal jantung pada bayi, ukuran ductus arteriosus bervariasi. Lubang yang lebar membuat aliran darah pada jantung dan paru-paru menjadi terlalu tinggi. Jika dibiarkan, tekanan darah pada paru-paru bisa meningkat, sehingga menyebabkan hipertensi pulmonal dan jantung bayi bisa membekak dan melemah. Dibutuhkan operasi dan metode penanganan khusus lainnya untuk menutup paten ductus arteriosus. Namun, jika pada paten ductus arteriosus berukuran kecil, lubang ini akan membuat jantung dan paru-paru bekerja lebih keras. Kabar baiknya, lubang paten ductus arteriosus yang berukuran kecil ini bisa berangsur menutup dengan sendirinya dalam beberapa bulan, sehingga tidak dibutuhkan operasi atau metode penanganan lain. Kebanyakan bayi yang mengidap paten ductus arteriosus bisa disembuhkan tanpa operasi, yaitu dengan menutup lubang paten ductus arteriosus lewat kateter atau tabung kecil panjang. Caranya, dokter akan memasukkan kateter lewat pembuluh darah untuk mencapai jantung dan lubang paten ductus arteriosus. Kemudian, PDA akan ditutup dengan alat yang dimasukkan lewat kateter. Untuk mengetahui cara pastinya penanganan paling tepat untuk kondisi bayi,
ibu harus mendiskusikannya atau membawa baik kepada dokter ahlinya. Biasanya, sebelum melakukan tindakan akan dilakukan double check untuk memastikan apakah gejala tersebut memiliki kaitannya dengan gagal jantung. Dengan itu, akan dilakukan tes pada bayi seperti tes darah dan urin. Hasil abnormal dapat membantu menemukan gagal jantung. Ronsen dada, sinar X dapat menunjukkan perubahan jantung dan paru-paru. Elektrokardiografi atau EKG dapat menunjukkan perubahan irama jantung. Ekokardiografi ataupun gamma, gelombang ultrasonik digunakan untuk mempelajari gerakan bilik dan katup jantung. Gamma dapat menunjukkan perubahan yang disebabkan oleh gagal jantung, seperti ruang yang membesar. Kateterisasi jantung, dokter akan memasukkan tabung kecil fleksibel atau kateter ke dalam pembuluh darah dan memindahkannya ke jantung. Ini mengukur tekanan dan kadar oksigen di dalam jantung. Penanganan dan pengobatan pada gagal jantung. Jika gagal jantung pada bayi ataupun anak disebabkan karena penyakit jantung bawaan, maka akan diberikan obat yang sering digunakan untuk mengobati gagal jantung pada anak-anak. Seperti 1. Digoxin, berfungsi untuk membantu jantung agar bisa berdetak lebih kuat seirama dengan ritme yang lebih teratur. 2. Pil air atau diuretik, berfungsi untuk membantu ginjal dalam membuang cairan ekstra yang mungkin menumpuk di dalam tubuh. Ketiga, AC atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Obat-obat yang satu ini berfungsi untuk membantu membuka pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Selain obat-obatan, ada juga perawatan yang mungkin akan dilakukan oleh tenaga medis, seperti 1. Alat pacu jantung. Alat ini berfungsi untuk membantu ketika jantung tidak bisa memompa dengan baik. 2. Terapi resinkronisasi jantung. Ini biasanya digunakan pada anak dengan kondisi gagal jantung jangka panjang. 3. Transplantasi hati, yaitu anak akan mendapatkan jantung donor yang sehat untuk menggantikan jantung anak yang sedang sakit. Keempat, jantung donor yang sehat menggantikan jantung anak yang sakit. Pengobatan yang bisa dilakukan sehari-hari yaitu dalam mencegah penyakit jantung bawaan pada bayi atau janin, ibu hamil disarankan untuk melakukan hal-hal berikut selama masa kehamilan, seperti 1. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung bawaan dan penyakit lainnya pada bayi dalam kandungan. Kedua, menjalani pola makan sehat dan bergizi seimbang sesuai untuk ibu hamil untuk memposisikan bayi dalam keadaan sehat selama kandungan. 3. Mengonsumsi suplemen asam folat sesuai saran dari dokter dan sesuai dengan asupan yang ibu butuhkan. 4. Menjalani kontrol kehamilan secara rutin untuk menghindari penyakit jantung bawaan dan penyakit lainnya pada bayi. Kelima, menggunakan kosmetik yang aman bagi ibu hamil. Dan terakhir, menghindari paparan zat kimia seperti pelarut yang terdapat dalam produk pengencer cat atau deterjen, di mana zat-zat kimia tersebut akan masuk ke darah dan zat tersebut akan dialirkan juga kepada janin sehingga menyebabkan penyakit jantung bawaan atau penyakit yang lainnya pada bayi yang akan lahir tersebut. Penyakit jantung bawaan secara umum terdapat dua kelompok, yaitu penyakit jantung sianotik atau biru dan penyakit jantung bawaan non-sianotik atau tidak biru. Penyakit jantung bawaan sianotik biasanya memiliki kelainan struktur jantung yang lebih kompleks, sementara
Penyakit jantung bawaan non-sianotik umumnya memiliki lesi atau kelainan yang sederhana dan tunggal. Salah satu penyakit jantung bawaan non-sianotik adalah atrial septal defect atau ASD. ASD adalah penyakit jantung bawaan non-sianotik yang memiliki lubang abnormal pada sekat yang memisahkan kedua belah atrium sehingga terjadi pengaliran darah dari atrium kiri ke atrium kanan. ASD memiliki gejala asimptomatik yang ditandai dengan ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan dengan usia sebayanya, kecuali pada ASD besar dapat kondisi gagal jantung atau kongestif. Disrepnia atrium yang disebabkan oleh pembesaran atrium dan peregangan serabut penghantar impuls jantung, serta kemudian mengalami penyakit obstruksi vaskular pulmonalis dan pembentukan emboli karena terjadi peningkatan darah ke paru yang kronis. Pada penderita dengan atrial septal defect harus menjalani tindakan operasi penutupan pada defect karena atrial septal defect tidak dapat menutup secara spontan bila tidak dilakukan pembedahan. Atrial septal defect closure maka akan menyebabkan kongestif atau hipertensi pulmonal. Atrial septal defect closure biasanya dilakukan pada usia 3-5 tahun. Atrial septal defect closure merupakan prosedur pembedahan dengan melakukan penutupan septal atrial dengan tujuan untuk memenuhi dan mencegah terjadi pengaliran darah dari atrium kiri ke atrium kanan. Permasalahan yang terjadi sebagai dampak dari post ASD closure diantaranya adalah nyeri. Nyeri pada post ASD closure terjadi karena trauma atau kutaneus, somatik dalam dan visceral. Terkait dengan pembedahan, secara non-farmakologis dapat dikelola secara tepat dengan aktivitas seperti nafas dalam dan batu efektif dan cold terapi yang paling penting untuk mencegah komplikasi pernapasan pada post-operasi. Manajemen nyeri dapat dilakukan baik secara farmakologi maupun non-farmakologi. Ada beberapa riset tentang terapi modalitas non-farmakologi, termasuk terapi tanpa obat untuk mengatasi nyeri insisi sternal pada pasca operasi jantung. Pada terapi modalitas ini, terapi dingin atau cold terapi merupakan strategi manajemen nyeri yang efektif. Pengaruh yang menguntungkan dari terapi dingin atau cold terapi untuk pengelolaan nyeri secara luas sudah banyak dan efek samping minimal. Pada situasi setelah bedah jantung, klien akan mulai pulih dari anestesi, harus didukung untuk melakukan aktivitas seperti nafas dalam dan batu efektif untuk memaksimalkan proses penyembuhan mereka dan mencegah komplikasi pada paru seperti atelektasis dan infeksi. Klien yang tidak dapat melakukan nafas dalam dan batu efektif akan mengalami nyeri terus-menerus sehingga meningkatkan risiko ekspansi paru yang tidak adekuat. Retensi sekret terkait batuk yang tidak efektif dan imobilisasi yang dapat mengakibatkan atelektasi dan pneumonia. Yang penting adalah mendukung pasien untuk latihan nafas dalam dan batu efektif setiap 1 atau 2 jam ketika pasien bisa bangun dan dalam pengelolaan nyeri. Nafas dalam dan batu efektif secara umum dikaitkan dengan nyeri insisi.
hal ini dihubungkan dengan klien yang menjalani operasi bedah atrial septal defect closure. Dilakukan prosedur sternotomi. Pada prosedur ini, sternum dibuka pada bagian tengahnya untuk menyiapkan akses jantung. Pada akhirnya pembedahan, sternum disatukan kembali dengan kawat dan kulit dijahit di atas sternum. Napas dalam dan batuk efektif menyebabkan stres dan nyeri pada area insisi di atas sternum pada saat peregangan toraks dan memberi tekanan pada luka. Batuk diidentifikasikan sebagai pengalaman paling membuat nyeri pasca bedah jantung. Ketidaknyamanan terkait nafas dalam dan batuk dapat mencegah pasien melakukan aktivitas. Ada beberapa studi dan literatur yang secara spesifik menyarankan terapi dingin atau cold terapi untuk mengelola nyeri sternotomi. Hal ini dapat mengontrol nyeri pada pos operasi jantung terbatas pada pengukuran farmakologi. Gejala dan tanda-tanda yang perlu diwaspadai yaitu adalah pada anak mudah merasa lelah dan pingsan disebabkan karena sedikitnya pasokan darah bersih menuju jantung yang disebabkan adanya campuran darah bersih dan darah kotor. Yang kedua, murmur jantung, kondisi ketika jantung terdapat suara tiupan, berdesing atau suara serak yang muncul ketika darah bergerak melalui jantung atau pembuluh darah di sekitar jantung. Yang ketiga, sesak napas dan dada sering terasa sakit. Hal ini terjadi karena bercampurnya darah kotor yang mengandung karbon dioksida dan darah bersih yang mengandung oksigen. Darah kotor akan mempengaruhi aliran darah bersih yang menyebabkan sesak napas. Yang kelima, pembekakan pada organ di sekitar jantung karena adanya penumpukan banyak zat kotor. Keenam, sering buang air kecil, frekuensinya meningkat. Ketujuh, kadar hemoglobin. Pengidap jantung bocor mengalami kenaikan kadar hemoglobin dalam darah hingga mencapai angka 20,0 yang normalnya adalah 13,0 sampai 15,0. Adapun pemeriksaan pada anak yang akan dilakukan, yang pertama adalah anamnesis. Pada anamnesis, penyakit jantung bawaan, gejala yang muncul tergantung pada beratnya kelainan. Gejala kelainan pirau, sekat atau shunt dari kanan ke kiri akan lebih jelas, seperti munculnya sianosis, warna biru pada kulit. Orang tua biasanya menyampaikan adanya takipnia atau keluarnya cairan dari hidung atau mulut yang bertumpuk pada atau setelah bayi lahir. Pada bayi saat istirahat atau menyusui, ada sianosis saat anak beraktivitas. Aktivitas anak jadi terbatas, pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat, tidak seperti anak-anak usia sebayanya. Ada infeksi saluran napas rekuren atau infeksi saluran napas akut, ataupun edema ekstremitas atau bengkak karena penumpukan berlebihan cairan dalam sel mengakibatkan pembegakan pada bagian ekstremitas seperti tangan dan lengan serta jari-jari pada anak tersebut. Adapun pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan fisik penyakit jantung bawaan tergantung pada kelainan yang diderita. Penilaian yang paling sederhana dan jelas adalah evaluasi. Ada tidaknya sianosis atau kulit membiru. Sianosis menggambarkan adanya hubungan pirau dari jantung kanan ke jantung kiri. Pemeriksaan lainnya adalah auskultasi, bunyi jantung tambahan, atau pemeriksaan dengan alat stetoskop untuk mendengarkan bunyi detak jantung pada anak. Selanjutnya, ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk diagnosis penyakit jantung bawaan dapat berupa ekokardiografi, ronsen toraks,
elektrokardiografi dan pemeriksaan laboratorium. Ekokardiografi untuk menilai ruang jantung dan mengukur ukuran defek yang terjadi. Ekokardiografi dengan Doppler dapat menilai aliran darah maupun refluks atau berbalik. Selain itu, ekokardiografi dapat menilai ukuran pangkal aorta dan pembuluh darah besar lain. Yang kedua, ronsen toraks melihat bentuk dan ukuran jantung yang normal pada penyakit jantung bawaan yang minor dengan lesi yang kecil. Pada kelainan yang lebih mayor, gambaran ronsen toraks dapat bervariasi. Yang ketiga, elektrokardiografi atau EKG melihat kelainan struktur jantung dari penyimpangan arah listrik jantung. Yang keempat, pemeriksaan laboratorium atau hematologi dan biokimia dilakukan pada pasien dengan hipertensi pulmoner akibat penyakit jantung bawaan. Pada pemeriksaan hematologi dapat ditemukan peningkatan hematokrit atau eritrositosis. Selain itu, dapat juga ditemukan penurunan kadar glukosa. Rehabilitasi jantung dapat meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan. Rehabilitasi jantung terbukti efektif dalam mengurangi gejala dan meningkatkan kapasitas latihan sehingga mampu hidup mandiri dan kembali bekerja. Indikasi program latihan pada gagal jantung adalah kondisi gagal jantung yang stabil. Kontraindikasi pada program latihan pada gagal jantung adalah gagal jantung tidak berkompensasi, sumbatan aliran darah pada ruangan jantung, gangguan irama jantung yang tidak stabil, penyakit jantung iskemik yang tidak stabil, penyempitan pembuluh darah aorta yang berat, hipertensi pulmoner berat. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan selama program latihan adalah kelelahan dan sesak napas. Lebih diperhatikan di samping denyut jantung dan beban latihan. Sesi pemanasan dan pendinginan harus lebih panjang. Hindari latihan dengan pembebanan. Monitor EKG diperlukan pada pasien dengan riwayat denyut jantung yang sangat cepat, henti jantung, darah rendah yang dicetuskan oleh aktivitas. Aktivitas latihan dimulai dengan intensitas ringan, dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Pasien perlu dievaluasi berkala untuk melihat tanda dari gagal jantung, perubahan cepat pada berat badan atau tekanan darah, sesak napas dan nyeri dada khas yang dicetuskan latihan, meningkatnya gangguan irama jantung. Latihan tidak boleh melewati batas latihan yang telah ditetapkan. Pada saat rawat inap, maka latihan dilakukan saat kondisi pasien mulai stabil, dengan latihan menyesuaikan kondisi klinis pasien. Latihan yang dapat diberikan adalah latihan nafas untuk memperbaiki pola napas, fisioterapi dada, latihan lingkup gerak, sendi aktif atau aktif dengan bantuan atau pasif, latihan gerakan sendi pergelangan kaki, serta penyesuaian aktivitas dengan sesuai dengan derajat gagal jantung. Latihan pada gagal jantung terdiri dari 4 jenis latihan, yakni latihan aerobik, latihan penguatan, latihan fleksibilitas, latihan fungsional. Latihan aerobik, latihan ini merupakan latihan yang melibatkan aktivitas kelompok otot besar dengan tujuan meningkatkan ambang batas oksigen maksimal dalam bernapas, meningkatkan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas dan stamina atau ketahanan. Latihan penguatan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sirkuit latihan. Ini bertujuan untuk mengurangi pengecilan otot. Dosis dari latihan ini adalah pengulangan yang banyak tetapi tahanan yang rendah. Latihan fleksibilitas bertujuan untuk melatih lingkup gerak sendi ekstremitas atas dan bawah, mengurangi resiko cedera. Latihan penguatan
untuk pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sirkuit dan untuk pengecilan otot. Latihan fungsional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aktivitas sehari-hari yang difungsikan dan fokuskan pada aktivitas tertentu agar pasien dapat kembali bekerja serta meningkatkan kualitas hidup dan mempertahankan kemandirian pasien. Sianosis adalah perubahan warna kebiruan pada kulit dan membran mukus yang disebabkan peningkatan jumlah redus hemoglobin atau Hb dalam pembuluh darah kecil di kulit. Biasanya terlihat pada bibir atau ujung kuku dari anak-anak. Sianosis terjadi di dua tempat, yaitu di sentral, yang dimana terdapat desaturasi dari darah arterial pada membran mukus dan kulit. Yang daerah kedua adalah perifer, terdapat perlambatan dari aliran darah dan pengambilan oksigen yang berlebihan dari darah yang menyebabkan vasokonstriksi dan menguranginya aliran darah perifer. Dapat disebabkan cold exposure, shock cognitive heart failure yaitu CHF atau peripheral vascular disease. Sebelum kita melihat kelainan bentuk struktur pada jantung yang mengalami penyakit jantung bawaan, di sini bisa kita lihat struktur jantung yang normal dan peredaran darah yang normal pada tubuh kita, yang tidak mengalami penyakit ataupun gangguan apapun. Nah, di sini bisa kita lihat ada kelainan pada struktur jantung. Kita bisa lihat adanya kelainan pada katup aorta dan septum ventrikular, yang dimana septum tersebut terbuka sehingga darah yang mengandung CO2 dari ventrikel kanan bercampur dengan darah yang mengandung O2 di ventrikel kiri, sehingga darah tersebut masuk ke aorta dan dialirkan ke seluruh tubuh. Sehingga darah yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak sepenuhnya darah yang mengandung oksigen sepenuhnya, tetapi tercampur oleh karbon dioksida. Di sini juga pada gambar tersebut kita dapat melihat adanya lubang di bagian ventrikel kanan, yang dimana mengakibatkan darah yang masuk ke jantung bisa keluar melalui lubang tersebut, yang bisa kita sebut seperti jantung mengalami kebocoran. Pada gambar yang selanjutnya, kita bisa lihat ada gangguan pada setiap katup ataupun septum pada jantung, sehingga darah bersih yang dari paru-paru bercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Pada gambar selanjutnya, bisa kita lihat di gambar ini katup pulmonal yang dimana mengalami permasalahan, yaitu pada septum ventrikel juga katup aorta mengalami kelainan, yang dimana seharusnya katup pulmonal tersebut yaitu menghubungkan ventrikel kanan ke arteri pulmonal, sehingga darah yang mengandung karbon dioksida dibawa ke paru-paru untuk dilakukan difusi. Tetapi pada gambar ini bisa kita lihat adanya kelainan pada katup pulmonal, begitu juga dengan septum ventrikel yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida tercampur dengan oksigen, sehingga darah yang tercampur tersebut masuk ke aorta dan dialirkan ke seluruh tubuh. Ciri-ciri dari sianosis yaitu biru menetap pada kulit ataupun pada ujung-ujung jari, yang dimana disebabkan atau dibawa oleh sejak lahir atau tergantung dari usia bayi timbulnya, dan mungkin akan bertambah berat atau progresnya akan bertambah sesuai dengan umur bayi. Bertambah bisa terjadi pada saat bayi menangis atau melakukan aktivitas. Bayi dapat cepat lelah saat melakukan aktivitas fisik, dan sering anak-anak mengalami berhenti melakukan aktivitas dan mereka akan langsung jongkok untuk beristirahat. Dan jari-jari pada anak yang mengalami sianosis yaitu jari-jarinya seperti tabuh atau menggembung dan ada warna biru. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini
Seperti inilah anak-anak yang mengalami sianosis, yang dimana ujung-ujung jarinya atau ujung-ujung jari kaki juga, dan begitu juga di sekitar bibir, mengalami warna biru pada kulitnya. Dan pada kita lihat gambar yang di sebelahnya, pada jari tangan dan jari kaki, jari-jarinya seperti tabuh, yaitu menggembung dan membiru. Berikut untuk anak-anak yang mengalami sianosis. Pada penyakit jantung bawaan, ada juga disebut gagal jantung, yang dimana ketidakmampuan jantung mensuplai darah untuk memenuhi kebutuhan jaringan pada tubuh. Gejalanya bisa disebabkan oleh adanya peningkatan tekanan di atrium kiri pada jantung. Pada bayi, ada beberapa efek, yaitu bayi tidak mampu mengisap susu dengan baik. Bayi akan mengalami cepat lelah, nafas memburu, berkeringat, sering berhenti saat mengisap susu, atau sering muntah, ataupun malas mengisap. Pada anak-anak, ada beberapa efek, yaitu anak-anak dapat mengeluh cepat capai ataupun sesak nafas saat bermain, maupun saat berjalan agak jauh ataupun berlari, sehingga anak-anak malas bermain dan tidak sanggup ikut olahraga dan ataupun jadi bertambah biru pada ujung kuku tersebut ataupun pada kulit anak-anak tersebut. Gagal jantung yaitu adanya volume overload pada ventricular septal defect, atrial septal defect, atau patent ductus arteriosus. Ada juga pressure overload pada pulmonary dan aortic valve stenosis. Adanya kelainan utama pada otot miokard seperti pada kardiomiopati. Ada juga tachyarrhythmias, yaitu detak jantung yang cepat, dan juga ada bradyarrhythmias, yang dimana detak jantung adalah lambat. Pada gagal jantung, ada berbagai macam jenis gagal jantung yang diakibatkan oleh beberapa dari kelainan struktur jantung. Pada gambar yang pertama ini, kita bisa lihat adanya kelainan pada aorta, yang dimana terdapat seperti pembuluh yang menghubungkan arteri pulmonal dan aorta, sehingga terjadinya darah yang mengandung karbon dioksida atau darah kotor tercampur ke aorta yang mengalirkan darah bersih ke tubuh, sehingga tubuh mendapatkan suplai darah yang mengandung karbon dioksida juga. Pada gambar yang selanjutnya, pada gambar ini ada kelainan pada septum ventricle, di mana darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah bersih, sehingga darah yang tercampur tersebut masuk ke paru-paru melalui katup pulmonal, sehingga di paru-paru terdapat darah yang mengandung karbon dioksida dan oksigen, jadi mengalami difusi kembali. Pada gambar yang terakhir, adanya kelainan pada katup tricuspitalis dan septum ventricle. Di sini darah yang dari seluruh tubuh mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen, lalu masuk ke paru-paru melalui katup pulmonal. Dan begitu juga darah yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak lagi darah yang mengandung oksigen sepenuhnya, melainkan darah yang sudah tercampur dengan karbon dioksida. Pada penyakit jantung bawaan, setiap anak ataupun bayi akan ada suara murmur pada jantungnya. Pada anak yang lebih tua, tetapi juga pada bayi yang mengalami kelainan jantung bawaan, dapat terdeteksi dengan adanya murmur pada jantung. Dan biasanya pada pemeriksaan rutin, terutama pada penyakit jantung bawaan yang asimptomatik. Selanjutnya, ada gangguan tumbuh kembang, yang dimana akibat asupan makanan yang tidak baik, sehingga
jantung bekerja lebih keras, mengakibatkan berat badan pada anak ataupun bayi tidak naik. Begitu juga perkembangannya terganggu, yang dimana anak-anak tersebut belum bisa duduk ataupun berjalan sesuai dengan usianya semestinya. Berbeda dengan anak-anak yang normal, anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan akan ada keterlambatan baik dari fisiknya maupun motoriknya. Selanjutnya, anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan akan mengalami nyeri pada bagian dadanya. Anak-anak tersebut ataupun bayi akan mengalami keringat yang berlebihan, mengalami screaming ataupun jeritan otot, dan palor artinya pucat. Pada anak ataupun neonatus dan bayi dapat disebabkan oleh iskemia miokard, di mana terdapat kelainan muara dari koroner kiri ataupun bermuara pada pulmonari arteri. Nyeri dada pada saat inspirasi atau tarik napas hampir selalu disebabkan oleh masalah respirasi atau masalah pada pernafasan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit jantung bawaan pada anak ataupun bayi. Semoga informasi ini memberikan ilmu kepada kita, dan jika saya ada mengucapkan kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Terima kasih.